wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran kelima. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita murojaah dulu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah. Anak-anak, muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah muatan IPS. Kemudian ada seni, budaya, dan prakarya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah membaca informasi tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. Setelah memperhatikan gambar contoh pameran karya seni patung, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan tujuan pameran karya seni patung dengan tepat. Anak-anak, mari kita mulai ke pembelajarannya. Flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Ini ada contoh gambar gajah. Kemudian setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora dan fauna yang menempati tempat tertentu di daerah tertentu. Kemudian flora itu apa? Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Kemudian apa itu fauna? Fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Nah, masing-masing negara memiliki flora dan fauna endemik. Kemudian ada negara Thailand dan negara Indonesia. Ini hewan apa anak-anak? Ya, ini adalah hewan primata. Nama tepatnya adalah Oapilated. Thailand memiliki hewan yang bernama Oapilated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000 ekor. Kalau di Indonesia ada apa, bunga apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini, bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya,
flora fauna, kegiatan ekonomi dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah, ini adalah salah satu contoh flora dan fauna di negara Indonesia dan Thailand. Nah, ini negara mana? Betul sekali, ini adalah bendera negara kita, negara Indonesia. Sebutkan flora dan fauna unik dari negara Indonesia. Banyak sekali. Ada badak berjula satu, ada cendrawasih, kemudian ada komodo, anoa, babi rusa, ya. Terus floranya apa? Ya tadi. Apa? Bunga Rafflesia arnoldii, bunga melati, bunga cendana, dan lain sebagainya. Nanti kalian cari di sumber yang lain. Kemudian kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya negara Indonesia. Dan negara apa ini? Betul sekali, negara Thailand. Untuk Indonesia, kemarin kita sudah belajar, Indonesia itu kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahan juga presiden. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahasa resmi Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, mata uang rupiah. Kehidupan sosial ekonomi Indonesia, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kehidupan budaya Indonesia beragam, corak kehidupannya mencerminkan keagamaan yang ada di Indonesia. Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui pemerintah. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini corak kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi negara Indonesia. Bagaimana dengan negara Thailand? Thailand, kepala negaranya seorang raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resmi Thai, lagu kebangsaan Pleng Chat Thai, mata uang Bet. Bertani adalah sektor utama penduduknya. Thailand merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara yang mayoritas penduduk kerajaan Thai adalah pemeluk agama Buddha. Thailand merupakan negara yang terkenal akan keramahan penduduk lokalnya dan juga merupakan negara termasuk dalam negara teraman untuk traveler. Artinya negara yang dikunjungi oleh para pengunjung lintas dunia, lintas negara. Negara Thailand memulai melakukan pembangunan di sektor bagian pariwisata. Thailand juga ingin menjadikan pariwisata sebagai sumber devisa. Nah, ini adalah contoh dua negara yang memiliki corak kehidupan yang berbeda dari segi sosial budaya. Nah, dari segi ekonomi, ya sebagian besar berada pada sektor pertanian. Bentuk politiknya, ya kehidupan politiknya juga berbeda. Di sana dikepalai oleh seorang raja, kalau di Indonesia dikepalai seorang presiden. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan membuat pameran karya seni patung. Nah, ini ada contoh karya seni patung Nusantara yang sudah ditempatkan dalam sebuah tempat yang representatif, menarik. Nah, ini tujuannya adalah untuk pameran. Apa itu pameran, anak-anak? Ya, pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang, produksi perorangan atau produksi kelompok. Nah, jadi pameran itu perlu ya dilaksanakan. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Nah, ini perhatikan, ada orang yang berkunjung melihat hasil karya seni rupa, hasil karya seni patung Nusantara. Tujuannya apa? Ya, memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Ya, kalau tidak dipamerkan, ya orang lain tidak tahu ya. Kemudian mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan dan tanggapan dari pengunjung dalam rangka meningkatkan kualitas berkarya selanjutnya serta peningkatan wawasan kesenirupan. Jadi, ketika dipamerkan kita akan mendapatkan apresiasi dan juga mendapatkan tanggapan. Oh, ini kurang seperti ini. Oh, ini lebih baik seperti ini. Setidaknya ada tambahan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas hasilnya di kemudian hari. Kemudian ada apa lagi? Ya, karya yang dipamerkan terjual
dan mendapatkan keuntungan bagi pemilik karya atau penyelenggara pameran. Dengan dipamerkan, nah, nanti akan ada keuntungan secara komersial. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan hasil dari karya kita, diapresiasi, kemudian mendapatkan keuntungan. Jadi ini adalah beberapa tujuan dari kegiatan pameran. Nah, mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.